يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسر وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. من رعى وجهك يسعد، يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد، وردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah serta nikmat panjang umur, taufik wal hidayah. Salawat dan salam semoga tersampaikan
kepada pemimpin kita, kekasih kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kita para umatnya. Al-Mukarram wal-Mukhtaram, sahibul majalis, sahibul mahal, DKM Musalah Nurul Hikmah, Al-Ustaz Ian beserta jajarannya. Al-Mukarram wal-Mukhtaram, Jami'al Habaib, Al-Mukarram wal-Mukhtaram, lil murabbina lil Habib Hud bin Abdullah Al-Attas wa lil Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad wa jami'al habaib wa minhum Al-Walid Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habshi, Al-Walid Al-Habib Zain bin Abdullah Al-Attas wal Habib Hasan Al-Haddad. Wal Al-Mukarram wal-Mukhtaram jami'ul asatid wal asatidah, kepada seluruh tuan-tuan guru yang Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun insya-Allah tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah Al-Fakir kepada beliau-beliau semua. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan keistiqamahan oleh Allah untuk senantiasa selalu mengajar dan mendidik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang Al-Fakir hormati kepada jajaran panitia yang alhamdulillah telah mensukseskan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kepada seluruh jamaah minal muslimin wal muslimat, yang mana kita semua adalah nahnu duyufur Rasulillah. Kita adalah tamunya Rasulullah. Kenapa dikatakan tamunya Rasulullah? Karena yang punya acara bukan panitia, bukan musolah, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini ada judul peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, di dalam kalimat peringatan berarti secara sadar dan tidak sadar diri kita sedang diperingati oleh Nabi Muhammad. Yuk kita ingat sama Nabi Muhammad. Yuk kita kenal dengan Nabi Muhammad. Yuk cari tahu, pelajari, fahamin siapa Nabi Muhammad, siapa keluarga Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man Sayyiduna Muhammad? Siapa pemimpin kita yang dikatakan Muhammad? Man huwa? Siapa dia? Huwa Rasulullah, dia adalah utusannya Allah. Ilan nasi kafah, untuk manusia dan semua makhluk. Ingat, Nabi kita bukan cuma punya kita doang, bukan. Kafah buat semua makhluk, jin, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya. Nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhirul anbiya, dan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad akhirul anbiya, Nabi yang terakhir. Gak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Wa imamur rasul, dan pemimpinnya para rasul. Masya Allah, kita beruntung. Al-Mukhtar, Nahnul Mukhtar, kita adalah orang-orang yang terpilih. Kenapa terpilih? Dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad. Kita punya Nabi dikasih pangkat sama Allah, Habibullah, kekasihnya Allah. Siapa Allah? Tuhan semesta alam yang menciptakan semuanya. Kita dijadikan umatnya yang dikasihinya. Istimewa. Ja'a bid-dinil Islam, beliau datang membawa agama Islam. Jadi beliau datang enggak bawa agama yang lain, enggak, yang dibawa cuma Islam. Alladzi la yaqbalullahu dinan gairah, yang mana tidak ada agama selain agama Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hakadha tauhid. Ingat, perhatikan, ini adalah tauhid yang harus kita jaga, tanamkan di diri kita. Tidak ada yang boleh mengatakan bahwasanya semua agama benar. Betul? Yakinin di dalam diri kita, ajarkan kepada keluarga kita, ajarkan ke sanak famili kita bahwasanya yang diterima oleh Allah hanya Islam. Sallu ala Nabi. Kenapa yang diterima hanya Islam? Karena risalah mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itulah yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Dan alhamdulillah kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Di dalam peringatan Maulid ini jadikan momentum. Ihmilul athar, bawa pulang asar, bukan bawa pulang besek, bukan. Al athar, man asar. Apa itu asar? Asar adalah bekas ilmu yang kita ambil dari peringatan Maulid ini, kita bawa pulang, sampein, ajarin nama keluarga, itu yang akan manfaat. Di dalam peringatan Maulid ini sangat banyak ilmu yang kita bawa. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh tuan-tuan guru kita, mulai dari Habib Hud, Habib Salim. Pasang niat yang baik di saat beliau menyampaikan ilmu. Jangan ada yang bercanda. Ambil ilmunya, ambil manfaatnya. Hadza fursalakum. Ini kesempatan buat kita semua. Kalau bukan di sini, di mana lagi kita mendapatkan hal tersebut? Di mana lagi? Kita duduk kumpul di majalisul maulid, majalisul ta'lim, majalisul zikir, musolah Nurul Hikmah, semua di mana tempat, di masjid, di musolah, di majlis, jadikan itu aset ladang ilmu kita. Karena tidak ada tempat yang lebih mulia melainkan tempat-tempat tersebut. Kelak tempat-tempat tersebut yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita manusia yang hina, manusia yang penuh dengan dosa, pernah duduk di majlis ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Perhatikan hadirin, perhatikan hadirin, tidak ada orang yang paling sayang dan cinta kepada kita melainkan baginda Nabi Muhammad. Di dalam hadis Nabi memperingati diri kita. Apa beliau bilang? Galan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wa jami'un nas ajmain. Tidak dikatakan orang yang beriman. Tidak dikatakan orang yang beriman siapa? Setiap orang yang lebih mencintai aku, dia lebih cinta akan bapaknya, anaknya, istrinya, dan manusia yang lainnya, melebihi cintanya kepada aku. Na'udzubillah min dzalik. Hadza akhlak. Inilah akhlak. Wa fihi al-irtibat, di dalamnya ada irtibat, tali ketergantungan. Kita hormat sama orang tua, bakti sama orang tua. Berkat kita bakti, insya Allah Nabi kita cinta. Gak bisa kita cinta sama Nabi tanpa hormat sama orang tua. Gak bisa kita cinta sama Nabi tanpa taat sama guru kita. Gak bisa. Likulli syai'in miftah. Segala sesuatu ada kuncinya, ada wasilahnya. Kita mau bertakwa sama Allah, di mana pintunya? Nabi Muhammad. Nabi udah gak ada, deketin para ulama, deketin para habaib min dzurriyyatih, daripada keturunannya. Kita duduk kumpul sama beliau, nanti di sorga insya Allah dikumpulkan sama beliau-beliau orang. Ila mata nahnal ghafil, sampai kapan kita mau lalai, sampai kapan? Umur nggak ada yang tahu, al umur masih nggak ada yang tahu umur. Sampai kapan kita lalai? Sampai kapan kita berleha-leha? Sampai kapan kehidupan kita tidak kita utamakan, tidak kita prioritaskan agama dan syariatnya Nabi Muhammad? Takbir, takbir. Masih semangat? Masih semangat? Sallu ala Nabi.
Mau sampai kapan kita nggak kenal Nabi? Mau sampai kapan kita nggak ingat dengan Nabi? Mau sampai kapan kita tidak mengikuti syariatnya baginda Nabi Muhammad? Tadi barusan kita baca Maulid Simtuduror. Di fasal Maulid di situ ada hadis. Hadisnya bunyinya begini, An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu magal, qultu ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwala syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Qala ya Jabir, inna Allaha khalaqahu Allahu qabla al-asya nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab Maulid itu ada hadis yang mana hadis itu riwayatnya dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir nanya sama Nabi, ya Rasulullah, qultu awala khalaqa syai'in qabla al-asya. Kasih tahu sama saya ya Rasul, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Yang pertama kali Allah ciptakan apa ya Rasul? Apa jawab Nabi? Innallaha khalaqahu Allahu qabla al-asya nuran nabiyyika Muhammadin. Ya Jabir, yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurnya nabimu. Siapa? Nabi Muhammad. Kita sama tahu bumi, langit, isi dan semua makhluk apapun diciptakan karena Nabi. Tapi mungkin kita nggak tahu apa yang pertama kali Allah ciptakan. Jawabannya ada di dalam Maulid Simtuduror. Di situ ada hadis yang sangat sahih bahwasanya Nabi mengatakan yang pertama kali Allah ciptakan bukan bumi, bukan surga, bukan neraka, bukan manusia, bukan Nabi Adam, bukan planet, bukan. Siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mari sama-sama kita dekatkan diri kita sama Nabi Muhammad. Di akhirat yang hanya bisa nolong kita cuma Nabi Muhammad. Apaan yang kita mau andelin? Apaan? Salat kita, zikir kita, puasa kita masih nggak ada, masih. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi mengatakan al amal masih. Pengarang Maulid Simtuduror, beliau saja mengatakan al-amal masyi, amalku ini nggak ada. Sekelas beliau, wakif nahna kif, bagaimana kita? Apa yang mau kita banggain kalau bukan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuk ajak keluarga kita, ajak saudara kita, ajak teman kita, duduk di majlis taklim, duduk di majlis ilmu, ajarkan siapa Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad. Orang yang cuma sayang dan cinta sama kita cuma Nabi Muhammad. Gak percaya? Perhatikan hadis Nabi Muhammad. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, likullin nabi da'watun mustajabatun fata'ajjala kullun nabi da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummatin la yusyriku billah syai'an. Perhatikan, hadis ini bukan peringatan, bukan, tapi bawa kabar gembira buat umatnya Nabi. Apa di dalam hadis? Nabi mengatakan likulin nabiyin da'watun. Setiap nabi udah dikasih doa sama Allah. Semua nabi dikasih doa sama Allah. Berapa jumlah nabi? Ada berapa jumlah nabi? 1000 lebih. Bukan yang 25, bukan. Yang 25 itu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani. Ada berapa jumlah rasul? 300 lebih. Yang wajib kita imani dan kita ketahui hanya 25. Jadi semua nabi dikasih doa sama Allah. Dakwatun mustajabatun, doanya mustajab. Fata'ajjala kullun nabiyyi da'watahu, yang mana doanya udah dipakai sama nabi terdahulu. Udah dipakai buat apa? Buat kepentingan dakwah beliau. Jadi ini hadiah minallah, berupa hadiah untuk nabi-nabi.
Wa inni ikhtaba'tu, akan tetapi doa yang diberikan oleh Allah ikhtaba'tu, aku simpan. Ikhtaba'tu da'wati syafa'atan, aku jadikan syafaat untuk umatku. Fahiya nailatun, siapa orang yang mau syafaat tersebut, insya Allah, kata Nabi, insya Allah akan dikasih. Apa syaratnya? Man mata min ummatin la yusyriku billah syai'an, barang siapa dari umatku yang tidak menyekutukan Allah, yang taat akan syariat Nabi, yang taat akan aturan Allah, taat akan hukum Allah, nailah, dia akan dapat. Allahumma ja'alna minhum, amin. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Itu hadis yang pertama, bawa kabar gembira buat kita. Yang kedua, at-tafakkur, kita mikir. Berarti Nabi berdakwah, Nabi berjuang, murni perjuangan Nabi, tidak ada setitik pun minta bantuan kepada Allah. Kenapa? Karena hadiah yang Allah kasih nggak dipakai sama Nabi. Saking sayangnya, saking cintanya Nabi kepada kita, disimpan oleh Nabi nanti buat syafaat buat umatnya di yaumil akhir. Sallu ala Nabi. InsyaAllah dengan berkahnya kita hadir maulid ini menambah girah semangat kita untuk mempelajari ilmu syariatnya Allah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita diaku umatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah datang dari Al-Fakir. Apabila ada kata-kata yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Undur magala wala tandur man gala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati Rasulillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, wabil khusus akhina al-habib Zain bin Abdullah al-Attas, akhina al-habib Ahmad bin Alwi al-Habsyi, akhina al-habib Husain bin Ahmad al-Habsyi, akhina al-habib Hasan al-Haddad. Juga yang saya hormati dan yang saya muliakan guru-guru kita, para asatiz, akhina al-Ustad Yoyo Sunaryo, akhina al-Ustad Nur Yandi selaku ketua DKM Musala Nurul Hikmah, akhina al-Ustad Bapak orang tua kita, Bapak Amil Saifuddin. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, amin. Disehatin badannya, amin. Dibanyakin duitnya, amin. Juga yang saya hormati dan yang saya muliakan, para hujjaj, para sepuh, tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, Bapak Ketua RW 09 Bapak Dr. Andes Haji Subambang SH. SH di sini bukan sarjana hukum, tapi mudah-mudahan senang hidupnya, amin. Juga tak lupa Bapak RT 01. Ini udah lama nggak nemu, sampai lupa kita namanya. Bapak Karmita. Kita doain mudah-mudahan Bapak Karmita naik jadi RW, amin. RW naik jadi lurah, amin. Lurah naik jadi apa lagi tuh? Dan seterusnya, camat dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, putra-putri kaum muslimin dan muslimat, tak lupa seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah
yang mudah-mudahan kumpulnya malam hari ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kira-kira jam 4 sore Bapak Ibu hujan turun gede. Jam 4 atau jam 5 tadi tuh? Berarti maulid malam hari ini Allah turunin berkah. Amin. Panitia udah hatinya bledak beduk, hujan gak berhenti. Padahal hujan itu rahmat. Lihat yang datang penuh hadirin, Masya Allah, luar biasa. Kalau dihitung-hitung orang banyak juga, 100 ada 100 nih, lebih ya. Berarti berkah malam hari ini, insya Allah hadirin sekalian. Kemudian tadinya saya mah agak santai datangnya, pikiran Habib Salim penceramah kita teh udah datang, nggak taunya begitu sampai Habib Salim belum datang. Habib Salim mungkin macet hadirin, karena di jalanan tadi banjir, banyak banjir. Manusia punya rencana, Allah yang nentu. Manusia pengennya jam segini naik, jam segini selesai, tapi Allah punya urusan. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Semua ada hikmah. Yang jelas kumpulnya kita malam hari ini bentuk tanda rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Tadi Habib Hussein bilang apa? Nanti di yaumil kiamah orang yang cinta sama Nabi Muhammad bakal ngumpul lagi sama Nabi. Apalagi bikin acara maulid begini nih. Ini panitia jauh-jauh hari nggak bisa tidur hadirin sekalian. Panitia keliling ngapain? Ngumpulin dana. Buat apa? Buat mau? Ada yang nyumbang 10 juta, ada yang nyumbang 100 juta. Ini dihitung-hitung maulid malam hari ini 1 miliar mah habis hadirin sekalian. Bukti bahwa orang RT 01 orang dermawan. Orang yang dermawan jaminan nanti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu. Ada yang nyumbang duit. Habib, saya nggak punya duit, boleh nggak nyumbang yang lain? Boleh. Dengan apa? Pikiran. Pikiran juga itu dapat paha. Duit nggak punya, pikiran kagak ada, pakai bukan nggak ada, maksudnya apa? Nggak punya pikiran gitu Ustaz. Dia juga ya. Punya tenaga, bantu gelar-gelar tiker, beres-beresin apa namanya, bersih-bersihin jalanan, betul apa enggak? Semua itu ada balasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu. Yakin enggak Bapak Ibu, yakin enggak? Kalau enggak yakin mati duluan hadirin sekalian. Ada lagi yang duitnya kagak, tenaga kagak, pikiran kagak. Habib, saya mah orang perempuan, saya bisa cuma nyumbang kue cucur. Habib, kue cucur nggak apa-apa. Kue cucur itu kecil di dunia, begitu nanti di akhirat jadi payung gede hadirin. Orang-orang lagi pada nunggu di padang mahsyar. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat baris nunggu apa? Dihisap sama Allah. Orang yang nyumbang kue cucur, cucurnya jadi payung hadirin. Aman dari terik matahari, sejengkal panas jadi mau hujan. Cuman jangan mentang-mentang begiran kue cucur pahalanya begini gede, yang nyumbang kue cucur semua hadirin. Sian panitia, belum ada buat bayar son, belum ada buat bayar guru hadirin sekalian, betul apa enggak? Luar biasa. Tapi insya Allah berkah maulid. Alhamdulillah 2 tahun kemarin Bapak Ibu maulid di mana-mana orang kagak tenang, betul apa enggak? Bentar-bentar ngelongok ke belakang takut ada Satpol PP, bener? Sekarang alhamdulillah Satpol PP ikut maulid sama kita hadirin. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Covid segera berakhir. Covid jangan nambah lagi, amin. Yang nambah duit kita. Apaan kalau duit nambah maulid di mana-mana, betul nggak? Kalau Covid nambah maulid sepi hadirin sekalian. Berkah maulid insya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini memperingati sosok manusia yang besar, manusia yang agung, manusia yang dimuliakan sudah oleh yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
kita muliain Nabi atau tidak muliain Nabi, Nabi tetap kita cinta sama Nabi atau benci sama Nabi, Nabi tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita umatnya butuh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya peringatan Maulid Bapak Ibu di mana-mana tempat hadir. Kalau ditanya kenapa Maulid, jawabannya cuma satu, karena almar'u ma'aman ahab. Nanti di yaumil kiamah seseorang bersama dengan orang yang dia cintai, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mah sambil nunggu penceramah kita Habib Salim yang katanya insya Allah masih di perjalanan. Kita doain mudah-mudahan jalanannya diberi lancar sama Allah, sampai di sini selamat, bisa memberikan ilmu nanti kepada kita. Kita mah cuma santai aja hadirin sekalian. Cerita Nabi, karena orang datang Maulid Nabi pengen dengar cerita. Kira-kira orang datang Maulid Nabi pengen nggak cerita yang lain? Kadang kita cerita tetangga kita sebelah, 1 jam kita buru-buru pulang agar resep sama tetangga sebelah, betul nggak? Tapi kalau cerita Nabi Muhammad, insya Allah sampai pagi kita betah, betul apa nggak? Bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Bapak Ibu, Nabi Muhammad teh orangnya benghar. Tahu benghar? Tahu benghar enggak? Baik. Kalau kata orang kita mah supel. Tahu supel? Nabi enggak pernah mandang siapa orang di hadapannya. Orang miskin, orang kaya disambut sama Nabi. Padahal Nabi orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bu, Bapak, kalau dipanggil nengok sama badan-badannya, hadirin sekalian. Ya Rasulullah, dia nengok sama badan-badannya tuh, begitu. Orang Sindang Karsa dipanggil sama orang, buru-buru nongok, hadirin sekalian. Ada nggak yang begitu tuh? Dipanggil nggak mau nengok, hadirin sekalian. Lihat akhlaknya Rasulullah, dipanggil aja badannya ikut Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat dicintai, bukan saja oleh manusia, bahkan binatang-binatang melata pun cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi. Pernah pada suatu waktu ada kisah Bapak Ibu. Dulu ada orang, satu sahabat Nabi, rumahnya sering didatangi sama tamu. Bininya nggak resepisan sama tamu, ya, tiap hari tamu datang dilayanin sama suaminya. Bininya ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa Bu? Suami saya sama tamu romannya baik banget, tiap ada tamu apa aja dikeluarin. Saya emang nggak resepisan dah, kata ini ibu, sama ngadu sama Rasul. Kata Rasulullah, Ibu, besok saya mau main ke rumah ibu. Wah, dengar Rasulullah mau main ke rumah itu ibunya senang. Buru-buru dia pulang ngadu sama suaminya. Hai suamiku, besok Rasulullah mau ke rumah kita. Alhamdulillah. Singkat cerita Bapak Ibu, Nabi SAW besokannya datang ke rumah ini ibu yang kagak resep sama tamu. Begitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, dipersilahkan Rasulullah masuk. Setelah dipersilahkan masuk, dikasih minum, dikasih makan. Setelah selesai, Nabi Muhammad permisi pulang. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Begitu mau permisi pulang, kata Rasulullah, panggil istri ente. Dipanggil, wahai istriku keluar, Nabi Muhammad mau pulang. Baik, jangan pindah, liatin, kata Rasulullah. Begitu ngangkat dari tempat duduknya Rasulullah, begitu Rasulullah mau keluar, tiba-tiba binatang-binatang yang ada di dalam rumah ibu tersebut keluar semua. Kalajengking, ular, binatang-binatang yang mematikan, luar biasa. Binatang cinta sama Rasul. Sampai akhirnya kata Rasulullah, wahai ibu, ketahuilah,
Satu orang tamu yang datang ke rumah kita membawa 1000 rahmat, membawa 1000 berkah, dan dosa yang punya rumah dibawa pulang sama tamu yang datang ke rumah kita. Hadirin sekalian, tuh, kira-kira ada tamu enak apa kagak? Enak apa kagak? Besok dah kita bertamu. Cuman apanya? Tergantung tamunya, masya Allah. Betul Ustaz Yoyo, benar Ustaz Yoyo. Tergantung tamu. Cuma bertamu ke rumah orang, Bapak Ibu, ada akhlaknya yang diajarin sama Rasulullah. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau datang ke rumah Rasulullah, ucapin apa? Salam. Assalamu. Berapa kali ngucapin salam? 3 kali, Bapak Ibu. Jangan namu ke rumah orang bentar-bentar, Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Orang lagi mandi di dalam, apalagi tidur, betul apa enggak? 3 kali sunnah mengucapkan salam di saat kita berkunjung ke rumah saudara kita sesama bos. Assalamualaikum, belum dibukain, kasih jeda sedikit. Assalamualaikum, sampai 3. Kira-kira 3 kali sudah tidak ada yang menjawab, pulang. Atau kalau mau nunggu, nunggu. Jangan terus-terusan Assalamualaikum. Yang kedua, kalau mau masuk ke rumah seseorang saudara muslim, jangan lewat pintu depan rumahnya. Ini kadang-kadang pintu rumah saudara kita terbuka, kita udah jogrok baik di depan, betul nggak? Nggak boleh. Ya, ini akhlaknya Rasul. Pinggiran dulu, pinggir. Jangan sampai kita langsung ngelihat dalam rumahnya saudara, nggak boleh. Tanpa seizin orang yang ada di dalam rumahnya. Ini kalau mau ikut akhlak Rasul. Makanya kan Nabi dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Contoh yang sempurna, contoh yang baik, contoh yang paling bagus adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Terus Bapak Ibu, kalau yang di rumah sudah mengizinkan masuk, bertamu nggak boleh lama-lama. Ini namu-namu dari jam 12 sampai pagi, hadirin sekalian. Kadang dari pagi sampai sore nggak pulang-pulang, makan di situ apa di situ, hadirin sekalian. Walaupun sahibul bait yang punya rumah mengizinkan, oh Bapak silakan bebas di sini mah. Kata sahibul, cuma tamunya harus punya perasa. Oh mungkin sahibul bait ada urusan, oh mungkin sahibul bait ada kecapean dan lain sebagai. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Yang kedua, kita mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau makan Bapak Ibu, makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan kah? Ada nggak orang Islam yang pakai tangan kiri? Ada? Ada apa ada? Ada. Insya Allah orang sini mah nggak ada yang pakai tangan kiri. Makan tangan kanan semua, hadirin sekalian. Sunnah tangan kanan. Habib, saya mau makan tangan kanan, cuma tangan kanan saya kotor, terpaksa saya makan tangan kiri, atau saya minum dengan tangan kiri. Kalau dengan tangan kiri, tempel tangan kanan. Begini hadirin, tuh. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Boleh pakai tangan kiri, boleh, tapi tidak mengikuti akhlak sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul biyaminik wa khudz mimma yalik. Makanlah dengan tangan kanan, kemudian ambil yang paling terdekat. Jangan makan satu nampan. Satu nampan nih, ada 4 orang. Di sini rendang daging di pojokan, di sini ayam goreng, pas lempengan kita tempe orek, hadirin sekalian. Mana kagar sepisan sama tempe orek. Jangan sampai jatah orang kita ambil, kita makan yang ini yang diambil. Nah, ini namanya bukan akhlaknya Rasul. Apa yang di depan kita, suka nggak suka, itu rezeki kita, kita mah. Betul apa betul hadirin sekalian? Nah, ini akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau berjalan mah selalu menundukkan kepalanya. Belum pernah Nabi menengadahkan kepalanya, padahal orang mulia. Kadang kita mah orang sono bukan orang sini. Kalau jalan, masya Allah, dadanya dibusungin. Apalagi habis dapat warisan, romana nggak mau nengok kanan kiri, hadirin sekalian.
saudaranya manggil pura-pura agak denger, habis dapat warisan. Hadirin sekalian, ada nggak tuh begitu tuh? Banyak hadirin sekalian. Tapi insya Allah bukan orang sini, orang sono hadirin sekalian. Pindahan dari sini, bukan kata saya tuh hadirin sekalian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana tidurnya Rasulullah? Tidurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau mau tidur, tempat tidurnya digebas dulu. Tahu digebas? Ya. Digebas itu diapain ya? Ya pokoknya dibersihin dah. Hah? Digebas. Jangan kalau naik tempat tidur Bapak Ibu langsung naik, jangan. Ditakutkan ada makhluk yang tidur sebelum kita tidur. Makanya ngimpinya suka serem-serem, betul nggak? Nah itu kalau tidur main naik aja. Digebas dulu, baca salawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gebrak 3 kali. Insya Allah makhluk-makhluk pergi. Baru kita rebah. Tidurnya orang laki-laki, ingat tidurnya orang laki-laki jangan tengkurap. Jangan sunnahnya itu bahu kanan di bawah. Apa namanya nih? Begini tidurnya, miring. Kebalikan sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidurnya jangan celentang, ibu-ibu. Deh benar ini ajaran Rasulullah. Ibu miring tidurnya, jangan celentang ya, jangan celentang. Kemudian tutup auratnya. Ini ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah naik ke tidur, jangan lupa baca doa. Apa doanya? Bismika Allahumma wa bismika. Terus apa lagi? Baca Bismillah 21. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Kata ulama bilang siapa orang yang mau tidur baca Bismillah 21 kali, Allah jaga dirinya, keluarganya dan seluruh hartanya yang dia miliki dari kejahatan makhluknya. Insya Allah nggak dicuri orang hartanya. Insya Allah bininya nggak diambil orang. Karena apa? Kalau mau tidur baca Bismillah 21. Yang penting habis baca Bismillah pintu rumah dikunci. Jangan baca Bismillah 21 kali pintu ngablak hadirin sekalian. Habis TV pada hilang hadirin sekalian. Tuh baca Bismillah 21. Kemudian apa lagi? Baca ayat kursi sekali, kulhu 3 kah, al-falak sekah, an-nas. Pada baca nggak nih? Baca. Seandainya malam hari itu umur kita diambil sama Allah dalam keadaan tidur, insya Allah mati dalam keadaan berzikir kepada Allah, mati dalam keadaan syahid, insya Allah. Apa salahnya tidur zikir sama Allah? Betul apa enggak? Daripada mau tidur nyetel dangdut hadirin sekalian. Baca bacaan, insya Allah bangunnya juga enak. Kemudian nanti ngimpinya juga ngimpi orang-orang soleh. Kemudian hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak Nabi besar Muhammad SAW, beliau adalah seorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini Habib Salim udah datang belum? Belum. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Sembari nunggu penceramah kita Habib. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menyebarkan agama Islam, ada sebagian orang Mekah cinta kepada Rasulullah, sebagian kota Mekah orang-orangnya membenci Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW. Di antaranya paman beliau sendiri yang bernama Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Saking bencinya Abu Jahal kepada Rasulullah, pada suatu waktu dia panggil pembantunya. Ya, wahai pembantuku, tolong panggil ponakanku si Muhammad. Suruh ke sini, bilang saya lagi sakit meriang. Kemudian di depan pintu rumahnya oleh Abu Jahal dibikin lubang. Di dalamnya ditaruh duri dalam-dalamnya. Supaya nanti Nabi Muhammad lewat, dia kejeblos ke dalam. Itu niat jahat Abu Jahal. Abu Jahal pura-pura di kamar lagi meringkuk kesakitan. Akhirnya pembantunya nyamperin Rasulullah. Ya Rasulullah, paman engkau lagi sakit. Oh iya, kenapa? Meriang ya Rasul, meriang. Baik kata Rasulullah, saya akan tengok. Jalan Rasulullah SAW. Ya, mau menengok Abu Jahal yang sedang sakit tapi bohongan. Singkat cerita, beberapa meter dari lubang yang akan dia lewati, tiba-tiba
malaikat Jibril datang memberitahu kepada Rasul, ya Rasulullah, jangan engkau menengok paman engkau Abu Jahal. Kenapa? Dia bohongan ya Rasul. Itu cuma bohongan sakitnya. Kenapa? Dia ingin mencelakakan kau. Di situ ada lubang ya Rasulullah. Balik ya Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad balik. Abu Jahal ngelihat Rasulullah balik, udah dekat, udah girang-girang supaya Nabi Muhammad kecebur. Nabi Muhammad balik, lompat Abu Jahal dari kasur tidurnya, ngejar Rasulullah. Dia lupa sama lubang yang dia bikin di depan pintunya. Akhirnya yang jeblos Abu Jahal, jeblos ke dalam. Hadirin, pembantunya dipanggil, pembantu tolong saya, ditolongin pembantunya. Subhanallah, begitu tangan pembantunya mau ngambil tangan Abu Jahal, itu tanah turun ke bawah. Kata Abu Jahal, pakai tali, diambil tali. Begitu tali diulur ke bawah, tanahnya terus ke bawah. Semakin panjang talinya, maka Abu Jahal semakin mendem ke dalam tanah. Hadirin sekalian, akhirnya Abu Jahal ingat, wahai pembantuku, tolong panggil keponakan Muhammad, katanya. Panggil si Muhammad. Akhirnya Rasulullah dipanggil, ya Rasulullah, paman ente kecebur ya Rasul. Abu Jahal kecebur, tolong ya Rasulullah. Datang Nabi Muhammad dengan tangannya yang mulia, diambil tangannya Abu Jahal, selamat. Hadirin sekalian, terus ngucapin terima kasih, boro-boro. Hadirin sekalian, udah diselamatin kagak ngucapin terima kasih. Makanya orang sini kalau udah dibantu sama orang kagak ngucapin terima kasih, berarti saudaranya Abu 11-12 tuh. Hadirin sekalian, tapi insya Allah bukan orang sini. Orang sini mah kelihatan orang-orang ahli sorga semua. Amin ya Rabbal berkah. Hadirin, insya Allah. Nabi SAW pernah lagi ketika berdakwah ke negeri Syam, ditimpuk batu oleh orang-orang negeri Syam, dicaci maki, dihina. Bahkan dalam satu riwayat, timpukan batu orang Syam mengenai dahi beliau hingga berdarah. Tapi ditahan oleh Rasulullah darahnya. Kenapa? Kalau darah Nabi satu tetes saja menyentuh bumi, bumi marah. Hadirin sekalian, makanya Nabi Muhammad tahan supaya bumi tidak marah. Hadirin sekalian, ditahan sampai malaikat-malaikat penjaga gunung datang menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, seandainya engkau izinkan ya Rasulullah, maka akan kami himpit orang-orang yang ada di negeri Syam ini dengan gunung-gunung ya Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Wahai malaikat, jangan wahai malaikat, jangan. Mereka tidak tahu aku dan siapa aku. Mungkin malaikat saya berdoa kepada Allah, mungkin nanti keturunan mereka insya Allah banyak yang beriman kepada Allah dan kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi. Masya Allah. Saya mau tanya sama orang sini, kita habis ditimpuk orang berdarah, dihina, dicaci maki, misalnya malaikat datang, Pak, yang enak barang ini diapain? Kira-kira diapain tuh orang? Habisin aja dah. Tuh orang kita mah. Makanya Nabi Muhammad tuh akhlaknya sungguh mulia. Sampai sahabat Abu Bakar datang kepada Siti Aisyah ketika wafatnya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Dijawab oleh Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Kalau melihat akhlak Nabi, lihatlah Al-Quran adalah akhlak berjalannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu mengikuti akhlak Nabi Muhammad berarti orang itu cinta kepada Nabi, dan kalau cinta kepada Nabi Muhammad akan bersama dengan Nabi Muhammad nanti di yaumil kiamah. Amin ya Rabbal. Udah datang Habib Salimnya belum? Belum. Baru sampai, alhamdulillah. Kita teruskan lagi ya. Baru sampai, istirahat dulu, istirahat. Hadirin jamaah dimana Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalau ditanya orang Islam umat Nabi Muhammad, semua pasti jawabnya pengen masuk surga. Kalau kita pengen tahu nih orang kita yang hidup di alam dunia, dia ahli surga apa bukan, itu ada cirinya. Rasul mencirikan kalau orang akan masuk surga dan orang akan masuk ke dalam api neraka. Ada 8. 4 golongan dicirikan masuk ke dalam surga, 4 golongan lagi masuk dicirikan ke dalam api. Yang pertama, kata Nabi, yang dicirikan masuk ke dalam surga, wajhun malih, wajahnya selalu tersenyum. Itu ciri orang masuk surga. Punya duit, nggak punya duit, senyum aja. Saudara datang senyum, lagi susah, lagi senang, itu ciri orang masuk
Cuman jangan mentang-mentang senyum ciri orang masuk surga, keluar rumah sampai ke masuk rumah lagi senyum aja, jangan hadirin sekalian. Senyum udah ketawa hadirin sekalian, masya Allah. Yang pertama, yang keduanya ciri masuk surga walisanun fasih, lidahnya kalau bicara nyenengin hati orang, nggak pernah nyakitin hati orang, banyak diemnya hadirin sekalian. Kalau orang datang ke rumahnya minta sesuatu, dia kasih jalan yang baik, jalan keluar yang baik. Kalau dia tidak bisa, dia diam hadirin sekalian. Nah, ini ciri orang akan masuk dalam syurga. Yang ketiga, wayadun sahiyun, tangannya terbuka, baik sama orang, baik sama saudara. Lagi punya duit, saudara susah, dia tengok, saudara perlu, dia bantu. Karena kata Nabi, yang paling terbaik membantu adalah al-aqrabun, saudara sendiri sebelum keluar. Bahkan 1000 masjid kita bantu, 1000 masjid kita bangun, dengan satu orang bantu saudara jauh lebih utama, lebih besar pahalanya membantu satu saudara daripada membangun 1000 masjid hadirin sekalian. Man kadang kita mah terbalik, sama orang baik, sama saudara pelit hadirin. Ada nggak yang begitu? Banyak lagi aja tuh hadirin. Di Belanda tapi banyak ya Ustaz ya, masya Allah, luar biasa ya. Jadi bantu saudara kita, terutama kalau kita masih punya kedua orang tuh, emak khususnya. Kalau masih punya emak, zaman sekarang mah sering-sering kasih duit, gembirain orang tua. Karena orang tua kita ada 3 di alam dunia, orang tua kandung, bapak dan ibu, yang kedua guru kita, yang ketiga mertua kita. Kalau gembirain 3 orang ini, insya Allah harta kita berkah dan kita akan digembirakan nanti di yaumil kiamah oleh Allah Subhanahu. Yang keempat, ciri orang masuk surga wa qalbun taqiyun, hatinya selalu takwa, di mana dia berada dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Yang terakhir, 4 ciri orang masuk ke dalam api neraka jahanam. Yang pertama, wajahun khabisun, wajahnya selalu ditekuk, cemberut mulu. Lagi punya duit, nggak punya duit, nggak enak wajahnya. Ada yang begitu? Ada? Banyak lagi aja. Masya Allah, luar biasa. Saudara datang dicemberutin hadirin sekalian. Sekarang saya mau tanya sama jamaah, punya saudara rumah kaya, mobilnya banyak, kolam renang ada, cuman kita datang dicemberutin, enak gak kira-kira? Ada lagi kita punya saudara miskin, nggak punya apa-apa, begitu datang senyum sama kita, enakan yang mana kira-kira? Enakan yang miskin, yang kaya ngapain? Itu orang suka cemberut, ciri orang akan masuk ke dalam api. Cuman pas jangan kita tahu ciri orang masuk api neraka, orang cemberut kita kata, wah ente ahli neraka nih. Jangan hadirin sekalian ya. Yang pertama, yang kedua, walisanun fasik, lidahnya kalau ngomong nyakitin hati orang. Orangnya mah pendiam, cuman begitu ngomong nyelekit banget, tahunan nggak hilang-hilang tuh sakitnya, betul nggak? Ada nggak tuh yang begitu tuh? Tapi kalau zaman sekarang suara jarang keluar, kebanyakan apa? Di WA, di grup, betul nggak? Bapak-bapak pasti pada punya grup. Hati-hati yang punya grup, itu omongan, tulisan itu begitu nggak pernah di grup, nggak pernah komen, sekalinya komen satu grup sakit hati semua hadirin sekalian. Masya Allah, na'udzubillah min. Berarti ciri orang akan masuk. Yang ketiga, wayadun bakhilun, tangannya tertutup, bakhil, pelit, kikir, medit alias koret hadirin sekalian. Ada acara-acara maulid, boro-boro dia nyumbang hadirin, datang kagak ngomongin iya hadirin sekalian. Na'udzubillah min. Sumbang, ini buat apa? Ini bukan buat kita, ini bukan buat panitia, ini buat kita juga, membuktikan bahwa kita cinta sama Rasulullah SAW. Kecil, lihat perjuangan para sahabat Nabi dulu, bahkan bukan cuma hartanya, jiwanya, bahkan nyawanya dipertaruhkan demi cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang keempat, qalbun maksiatun, ciri orang akan masuk ke dalam api neraka jahanam, hatinya selalu
maksiat. Di mana dia berada nggak pernah ingat Allah, yang dia ingat cuma dunia, dunia dan dunia. Inilah 4 orang yang akan dicirikan masuk ke dalam api neraka jahannam. Nauzubillah min. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini jadikan kumpul yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan kampung kita RT 01 khususnya dan yang hadir mudah-mudahan dijaga sama Allah daripada bala, musibah, bencana. Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang lagi usaha mudah-mudahan diberikan berkah usahanya. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan digampangkan jodohnya. Yang sudah berkeluarga mudah-mudahan dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum berkeluarga juga mudah-mudahan disegerakan keluarganya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah guru kita Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad sudah sampai dan sudah istirahat. Insyaallah akan meneruskan tausiahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita bersama yang baru saja memberikan tausiah kepada kita, Al-Habib Hud Ibn Abdullah Al-Attas, wal Habib Zain, wal Habib Ahmad, wal Habib Husain, wal Habib Ja'far. Mudah-mudahan hadirnya habaib tanda kalau Rasulullah SAW hadir di majelis kita dan menambahkan alaqah ikatan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ketua panitia dan ketua DKM, tokoh masyarakat dan jajaran pemerintah yang saya muliakan. Hadirin, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mentakdir kita pada malam hari ini berkumpul buat mensyukuri hari lahirnya Nabi Muhammad, mensyukuri hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menambahkan jarak antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ikhwah billah kita perlu bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena hakikatnya semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Semuanya. Enggak ada yang kagak dapat. Kalau kagak dapat syafaat bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dapat. Semuanya dapat. Akan tetapi dapat syafaat dari Rasulullah SAW ada yang duluan, ada yang belakangan. Soalnya antriannya panjang. Ini umat kan paling banyak jumlahnya. Kira-kira kita mau duluan atau belakangan? Mungkinnya kita perlu cari muka sama Nabi Muhammad SAW, cari perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir ingin membahas dua hadis. Yang pertama dapat syafaat Nabi Muhammad SAW itu siapa? Yang kedua tentang yang terakhir dapat syafaat Nabi Muhammad itu siapa? Hadis yang pertama, Rasulullah SAW meruwiya an Aliin karamallahu wajhah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Berkata Sayyidina Ali, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah mimma khuliqta. Ana nanya sama Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, engkau diciptakan dari apa wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Sayyidina Ali bertanya Rasulullah SAW diciptakan dari apa? Karena Sayyidina Ali takjub, Rasulullah SAW tambah hari tambah tua, tambah ganteng, tambah bercahaya, tambah segar. Emang sih kita tambah peot. Yang ketawa udah tinggal 3 orang, udah enak kayaknya ngeliatannya. Tapi nggak usah ngelawak, Beb, udah malam. Bukan ngelawak sih Pak, biar aneh ini apa ya istilahnya, nggak merasa bersalah banget terlambat begitu. Jalanan bukan punya kita. Akhirnya Rasul diam nggak ngejawab, bertanya sampai 3 kali. Sayyidina Ali baru, qala ya Ali yauma u'rija biya, kata Rasulullah SAW, ana waktu mi'raj
Waktu ana Isra Mi'raj, sa'altu Rabbal Izzah. Ana juga nanya, kata Rasulullah SAW sama Allah Subhanahu wa taala, ana diciptain dari apaan? Jangan lagi orang, Rasulullah juga takjub, heran, bingung begitu. Kenapa kok bisa beda sama yang lain? Kenapa bisa beda sama yang lain? Coba seandainya keringat Rasul masih ada Pak sekarang, ya, di mana tuh keringat Rasul ada pasti ketahuan nama kita. Sama orang sekota, karena keringatnya Rasul baunya satu kota Madinah, Pak. Satu kota kelasi keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba itu. Keringat sekarang ada yang baunya enak? Kagak ada. Lakal bashar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sa'altu Rabbal Izzah ilahi mimma khalaqtani, ya Allah engkau ciptakan saya dari apa ya Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala jalla jalaluhu, kata Allah, qala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma nadartu ila bayad safa'i nuri khalaqtuka bi qudrati, kata Allah, ketika aku mencermati kemurnian kejernihan cahaya aku ciptakan engkau dengan kemampuan aku dari cahaya aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qasamtu dzalika nur ila salasati aqsam. Rasulullah diciptakan nurnya sama Allah Subhanahu wa taala, langsung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung beribadah kepada Allah al-fay'am 2000 tahun langsung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu aku bagi nur tersebut menjadi 3 bagian, kata Allah. Sebelum tafarra al-wujud khalgan ba'da khalgin, aku bagi nur tersebut menjadi 3 bagian. Khalaqtuka wa ala baitika, khalaqtuka wa ala baitika minal qismil awal, kata Allah. Dari bagian pertama aku ciptakan anda wahai Nabi Muhammad SAW. Ini di Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Aku ciptakan anda dan semua keluargamu, kata Allah Subhanahu wa taala, minal qismil awal, dan semua darahmu dari bagian nur yang pertama, katanya Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa khalaqtu ashabaka wa azwajaka minal qismis tsani. Bagian nur yang kedua aku ciptakan sahabatmu semuanya dan semua istri-istrimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagian nur yang nomor 2. Ya, jadi mencintai Rasul satu paket, harus cinta sama sahabatnya, harus cinta sama ummahatul mukminin, harus cinta juga sama ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita menyakiti satu aja dari sahabat, menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti. Ini kata Rasulullah SAW di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan kana lahu jarun musrif. Imam Hambali pernah punya tetangga anak muda bangor begitu. Anak muda nakal. Suatu hari ketika Imam Ahmad bin Hanbal ngajar di Masjid Jami' Al-Mansur, lagi ngajar di masjid, tahu-tahu itu anak muda nongol datang ke masjid, tumben-tumbenan ini. Biasanya lebaran juga kagak ada di masjid dia. Langsung uluk salam, assalamualaikum ya Imam Ahmad. Uluk salam dia, assalamualaikum hai Imam Ahmad, katanya anak muda. Fama adunnu, katanya anak muda, al-imam radda alaihi salam raddatan tamah. Kok imam jawabnya asal-asalan baik, kata dia. Kayaknya niat kagak niat begitu ngejawabnya. Mentang-mentang aneh yang salam. Protes dia, gala ya imam, lima in gabat ta'anni. Hei imam, kenapa kok inti mencuek sama aneh? Aneh nih nggak datang ke masjid ente nih kecuali setelah aneh talak bain ame maksiat. Talak bain ame maksiat. Orang kalau udah talak bain ame maksiat, Pak, kuat 40 hari jadi wali. Antum kuat sehari aneh cium tangan antum. Talak bain nggak pernah bikin maksiat. Biro yang ra'aituhul barihah. Kenapa? Karena aneh tadi malam mimpi, kata dia. Tertarik Imam Ahmad, hebat banget nih orang. Ngaji aja kagak dapat hidayah, dia ngimpi langsung tobat. Mudah-mudahan habis ini kita tobat semuanya. Ayu syai'in ra'aitaha, kata Imam Ahmad. Emang lu ngimpi apaan, katanya. Apa kata dia? Qala ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana semalam ngimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah, Pak. Orang ahli maksiat ngimpi ketemu Rasulullah SAW langsung taubat, Pak. Kita mau lihat kira-kira ketemu enggak sama Nabi Muhammad? Ketemu enggak kita sama Nabi Muhammad SAW? Roh kita ketemu, mudah-mudahan habis itu kita taubat.
Amin ya rabbal alamin. Ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana ngimpi tadi malam ketemu ana sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi a'lal ardi. Rasulullah qaim berdiri di bumi, di atas gundukan tanah begitu. Wan nas yajlisuna tahta. Manusia pada duduk di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qama lahu wahid ba'da wahid. Berdiri menghadap ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu persatu orang. Ya, talaba minhu du'a fada'a lahu wa raha wa sa'adah. Wa raha bis sa'adah. Bangun satu orang, ya Rasulullah doain ini, didoain Nabi Muhammad SAW, pergi dengan bahagia ini orang, didoain Nabi, pergi dengan bahagia. Kenapa? Karena doa Rasul nggak ada yang ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang ditolak sama Allah Subhanahu. Berangkat, hatta ma wajadtu ghairi, hatta lam ajid ghairi, lam ajid ahadan ghairi, kata dia, sampai akhirnya nengok kiri kanan udah kagak ada orang, tinggal anak sendirian, Apa kata dia? Ya qata'uni al-haya fi an agum. Ane mau berdiri tapi ane malu terhadap apa? Malu fi ma ana fihi minal ma'asi. Ane malu, ane inget, ya Allah, kerjaan ane bikin dosa doang. Kerjaan ane maksiat. Kerjaan ane membangkang sama Allah. Kerjaan ane nyakitin Nabi Muhammad. Rasulullah satu-satunya Pak makhluk yang udah meninggal masih ditugaskan untuk beribadah. Apa ibadahnya Nabi Muhammad SAW? Beristighfar. Buat siapa? Orang meninggal udah kagak bikin dosa. Buat kita umatnya, setiap kita bikin dosa, datang dosa kita ke Nabi Muhammad SAW, disetorkan. Beristighfar Rasulullah SAW buat kita. Malu akhirnya dia, malu. Ketika dia malu, ditanya sama Nabi Muhammad SAW, qala ya syab lima lam taqum li. Anak muda, kenapa ente kagak bangun? Yang lain udah pada bangun semua, tinggal ente doang, kenapa kagak bangun? Qala yaqta'uni al-haya ya Rasulullah SAW. Ane malu wahai Rasul, bima ana fihi, ane tukang bikin dosa wahai Rasul. Senyum Nabi Muhammad. Indah banget kali ingin lihat senyumnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa katanya Rasul? In kana yaqta'uka al-haya fagumli. Adu'ullah lak innaka lam tasubba ashabi, kata Rasulullah. Kalau memang malu yang bikin ente tidak bisa berdiri sini kata Rasul. Ane doain ente kemari kata Rasulullah. Karena ente ane tahu belum pernah mencaci maki sahabat ane, kata Nabi Muhammad SAW. Ente gak pernah nyelak sahabat ane, kata Rasulullah SAW. Dapat kita simpulkan, kita mencelak sahabat Nabi Muhammad SAW menjadi hermanon, menjadi penghalang, hijab antara kita sama syafaatnya Rasulullah SAW. Kita mencela ummahatil mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan lain-lainnya, kita terhijab dari syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita mencela ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela anak cucunya Nabi Muhammad SAW, terhijab dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya terhijab, katanya tadi dapat syafaat semua, iya terhijab dapat syafaat duluan. Rasul kagak ngenalin orang-orang yang demikian, nggak dikenalin nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menggunakan dalil, menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis untuk akhirnya orang meninggalkan ibadah, nanti dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Misbahul Dhalam disebutkan, Al-Imam Al-Kalabi, ada seorang ahli tafsir, ada seorang ahli hadis, Imam Al-Kalabi, qala ra'aitu fil manam ka'an uqimatil qiyamah. Di dalam kitab Misbahul Dhalam, Syekh Muhammad ibn Musa bin Nu'man Al-Marakesh, aku mimpi kayak kiamat. Setelah kiamat aku diseret ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah diseret kepada Allah Subhanahu wa taala, diomelin nama Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, ane umatnya Rasulullah, ini min ummati habibika, ane umat kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Innaka tansibu ilayya ma la ta'lam. Inti menisbatkan kalam dari saya, kata Allah. Inti bilang dalil Al-Quran, inti bawa Al-Quran, akan tetapi inti kagak tahu artinya. Inti rubah arti Al-Quran. Inti bawa Al-Quran ngelarang orang bersalawat. Inti bawa Al-Quran ngelarang orang baca Yasin. Inti bawa Al-Quran ngelarang orang tahlil. Bukankah itu semua perintah Allah Subhanahu wa taala? Rasul datang membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beramal ibadah kepada Allah Subhanahu. Tansib ilayya ma'ala ta'lam. Kenapa kok ayat-ayat inti potong-potong? Kenapa ayat-ayat Quran kalam saya kenapa dipelesetin sama inti? Hanya demi nafsunya inti. Ini orang ibadah, tahlil isinya ibadah semuanya, maulid isinya ibadah. Kenapa inti larang? Bawa aneh lagi. Marah Allah. Marah Allah. Kenapa? Karena firmannya yang digunakan disalahartikan.
Fa umirtu, akhirnya diperintahkan untuk diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Kalabi. Diseret ke neraka Imam Al-Kalabi. Di tengah jalan papasan Pak ame rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi pada mau ke surganya Allah. Sawadil a'zam, rombongan terbanyak. Lagi papasan begitu langsung Rasulullah dipanggil sama imam ini. Ya Rasulullah, inna min ahad min ummatik. Ya Rasul, ane umat inti. Ane umat inti wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane umatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama Rasul juga bilang, innaka tansib ilayya ma la ta'lam. Kenapa hadis saya sendiri engkau bikin untuk biar orang nggak cinta sama aneh? Kenapa bawa hadis bid'ah dhalalah? Bawa hadis itu bikin kalam saya, tapi intim memfitnah saya dengan kalam saya sendiri, menisbatkan kalam kepada saya tapi sesuai dengan nafsunya Anda. Sama sama Rasulullah SAW. Sama. Bangun daripada tidur, tobat ini orang dari sembarangan mentafsirkan firman Allah, sembarangan mentafsirkan daripada hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Ini seorang imam, dia menceritakan sendiri pengalaman pribadinya. Seorang ahli Al-Quran, seorang ahli hadis. Kembali kepada hadis yang pertama tadi. Kemudian dari bagian nur yang ketiga, mimpi yang Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau akhirnya ketika berdiri didoain sama Rasulullah SAW. Ketika aku berdiri, kata itu anak muda, Rasul doain aneh. Habis didoain nama Nabi Muhammad SAW, intabahtu minan naum. Aneh bangun dari tidur aneh. Setelah aneh bangun daripada tidur aneh, abghadallahu fi qalbi kullama ana fihi minal ma'asi. Allah masukkan ke dalam hati saya kebencian yang luar biasa terhadap semua maksiat yang biasa saya hobi. Semua maksiat yang biasa saya lakukan dijadikan nama Allah, hati aneh benci banget. Biasanya umpamanya dia ini minum khamar, habis itu dengar nama khamar aja benci. Biasanya dia itu narkoba, umpamanya ngerokok aja ogah. Biasanya umpamanya dia berzina, ngelihat perempuan aja ogah, langsung benci sama maksiat. Sampai dia ikrar talak bain namanya maksiat. Kenapa? Dapat doanya Nabi Muhammad. Kita uluk salam sama Rasulullah, ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam salawatullah alaika. Biar aneh kebagian juga Pak, kalau Bapak kan tadi udah biar aneh kebagian, kan Rasulullah ngedoain biar kita diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqtu minal qismi salis. Wa khalaqtu minal qismi salis, dan aku ciptakan dari bagian nur yang ketiga. Kullaman ahabbakum, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang mati dalam keadaan mencintai kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang mencintai dalam keadaan mencintai Rasulullah SAW, mencintai Ahlul Bait, mencintai sahabat, mencintai ummahatil mukminin, akan nanti falamma kana yaumul qiyamah, kata Rasulullah. Kemudian terusan hadis tersebut, ada hadis qudsi firman Allah, ada kullu nasabin wa sababin ila nasabihi wa sababihi. Nanti kalau udah kiamat, kata Allah di dalam Isra Mi'raj tersebut, semua cabangan akan kembali kepada induknya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhaltuka antah, kata Allah, dan akan aku masukkan engkau wahai Nabi Muhammad SAW, wa ahla baitika, dan ahlul baitmu, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa azwajaka, dan semua istrimu, wa ashabaka, dan semua sahabatmu, wa kullaman ahabbakum, dan semua orang yang wafat dalam keadaan mencintai kalian, jannati birahmati, masuk surgaku dengan rahmatku semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu, Pak, di antaranya adalah orang yang ada di situ adalah orang yang setiap hari salawatnya nggak kurang dari 300 kali. Mudah-mudahan Allah basahin lisan kita habis ini dengan salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kemudian satu hadis lagi tentang yang terakhir daripada dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya agak panjang. Masih ada yang mau dengerin apa enggak kira-kira? Yang di luar udah malas ngejawab. Udah ogah-ogahan deh, udah lapar ya Pak ya. Dimakan aja itu Pak, kalau nggak malu mah. Kira-kira dibaca apa jangan nih? Sampaiin ya. Insya Allah mudah-mudahan Anda singkat. Tadi Anda dapat kabar waktu sampai jam 11 katanya.
Sampai jam 11 Anda dengar barusan? Sampai pagi, alhamdulillah ada yang menerusin tuh Bapak sampai pagi. Sallallahu Muhammad. Disebutkan di dalam hadis An Ibn Abbas radhiyallahu an, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Beb, maafin Beb. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kebelet kali itu ya. Maaf. Disebutkan auhallahu ila Jibril alaihi salam an ya'ti habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uballighu risalata ummatihi. Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril alaihi salam, kata Abdullah bin Abbas, riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datengin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepadanya surat daripada umatnya. Sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW surat daripada umatnya. Ini Rasulullah SAW di sorga udah 2000 tahun. Yang tadi, yang pertama dapat syafaat Rasul, yang mencintai Rasulullah, bangkit langsung bareng masuk surganya Allah. Ini yang terakhir dapat syafaat. Kapan dia dapat syafaat? Setelah 2000 tahun di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 2000 tahun. Kata Allah, uballighu risalata ummati, kasih surat daripada umatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Berangkat Jibril ke surga Firdaus. Wa qala ya Rasulullah SAW, al-aliyyul a'la yuqri'uka salam. Allah Subhanahu wa taala yang agung kirim salam wahai Rasulullah SAW. Wa raddal Mustafa SAW alaihi salam ma syaa bima syaa ayyarut. Kemudian Rasul ngejawab salamnya dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ditulis di situ salamnya seperti apa. Kemudian apa katanya? Wa alaikasalam ya Jibril. Wa alaikasalam ya Habibi Jibril wa rahmatullahi wabarakatuh, dan salam untuk Muhammad Jibril alaihissalam. Wa ummatuka yuqri'unaka salam. Kemudian Rasul dikatakan sama malaikat Jibril, umatmu kirim salam wahai Nabi Muhammad SAW. Umatmu kirim salam. Kata Rasulullah SAW, ya Jibril, alaisa ummati ma'i mutana'imin fil jinan. Ya Jibril, umat ani mau ngapain lagi kirim salam? Kan udah di sorga semua. Udah rapi urusan umat ani, udah kelar. Udah masuk surga semua, ngapain pakai kirim salam? Wa tadma aina Jibril. Keluar air mata Jibril, menangis malaikat Jibril di surganya Allah. Tumben di surga ada air mata. Air mata cintanya malaikat kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taghayyara launuh, berubah warnanya malaikat Jibril. Kaget Rasul sallallahu. Ya Rasul, ya Jibril, alaisa nahnu fil jinan? Ya Jibril, bukannya kita lagi di surga ini ceritanya? Kala bala ya Rasulullah. Betul ya Rasul, kita lagi di surga. Afil jinani huzn. Di surga emang masih ada air mata. Apakah di surga layak masih ada kesedihan? Kala la ya Rasulullah. Tidak layak di surga ada kesedihan. Walakin aqwaman min ummatika qad akalathum wa andajathumul jahimu. Akan tetapi ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, aqwaman, banyak kaum daripada umatmu wahai Rasulullah SAW, yang masih sampai sekarang masih dimakan nama api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nih yang terakhir dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya seperti apa? Kalau tadi kan yang mencintai sifatnya salawat kepada Nabi SAW setiap hari. Apa kata Rasul? Gal ya Jibril fajja'tani fi ummati. Hai Jibril, inti bikin aneh panik, bikin aneh kaget tentang umat aneh. Fala sabra alayya al-yawm, aneh nggak bisa sabar lagi. Ini bel buruk, panggil buruk, kata Rasulullah SAW. Langsung dipanggilin buruk, berangkat Pak Rasul. Rasul udah di sorga Pak, tahu umatnya masih di neraka, keluar dari sorganya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada cinta sebesar cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, nggak ada. Bapak-bapak nih punya bini, cinta kan sama bininya pada? Sayang kan sama bini? Kalau bapak di sorga, bininya di neraka, disusulin nggak Pak? Ayo coba susulin nggak? Jago dah. Bininya juga kira-kira bagaimana Bu? Disusulin nggak Bu? Kata ibu-ibu kan udah ada bidadari Beb. Disusulin Pak sama Nabi Muhammad SAW. Keluar langsung wa'adan, keluar sambil adan Nabi Muhammad SAW. Teriak Rasulullah SAW, pengumuman sama penduduk surga, beliau mau keluar dari surga. Ketika keluar Nabi Muhammad SAW dari surga, kharaja ma'ahu kullul anbiya wal mursalin. Rasul, semua nabi yang ada di Firdausil A'la ngelihat Rasul keluar semua dari surganya Allah Subhanahu wa taala.
wa kullu ahlil jannah. Sejarah nih Pak, 2000 tahun surga dihuni. Setelah itu semua ngelihat Rasul keluar, semua penduduk surga keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inti nikmat surga keluar dari surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dapat kita simpulkan ternyata nikmat surga tidak senikmat perjumpaan kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar Pak, semua orang surga keluar. Dengan Rasulullah SAW keluar, enggak disuruh sama Nabi Muhammad SAW. Semua keluar, bukan cuman kita umatnya, umat-umat Nabi sebelum keluar semua bareng sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena semua mereka menyadari mereka masuk surga berkat pertolongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para anbiya semuanya yastashfa'un, minta syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar hatta balagu maqaman fiha Mikail alaihi salam, sampai di tempat dijagain sama malaikat Mikail. Qala ya Muhammad aina turid? Hadzal maqam la yujawizu ahad. Ya Rasul, mau ke mana? Ini tempat kagak ada yang boleh lewat. Qala uridu Rabbi azza wajal, ana mau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini demo terbesar Pak, demo terbesar ini. Semua manusia demo kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulnya memperjuangkan. Mohon maaf kata Mikail, ani diperintah jaga ini tempat, nggak ada yang boleh lewat, kata malaikat Mikail. Teriak Rasulullah, qala ya Rabbi hadza Mikail yahulu baini wa bainak. Ya Allah, ini Mikail menghalangi saya ingin berjumpa denganmu ya Allah. Dijawab sama Allah, ya Mikail, jawis Muhammad wa man ma'ahu. Ya Mikail, kasih lewat kata. Ini jenderal nih. Berangkat Rasulullah SAW wa man ma'ahu hatta balagu maqaman fi Israfil alaihi salam. Sampai di tempat dijaga oleh Israfil alaihi salam. Qala ya Muhammad aina turid? Ya Rasulullah SAW, mau ke mana? Uridu Rabbi azza wajal. Qala ya Muhammad SAW, hadza maqam la yujawizu ahad, in jawaza ahad kharagahu Allah min nurih. Qala ya Rasulullah SAW, mohon maaf, ini tempat kagak ada yang boleh lewat, enggak ada makhluk yang boleh lewat sini. Kenapa? Karena satu makhluk pun lewat selangkah dari sini kebakar amin nurnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Semua yang lewat sini mati. Ane jaga sini aja enggak berani masuk. Begitu kata malaikat Mikail. Kalau bahasa kita ini liwat mati ente. Liwat mati. Apakah Rasul takut mati? Enggak. Rasul enggak takut mati untuk menyelamatkan umatnya. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada hubbuhu. Cinta kita semua umatnya dikumpulkan enggak sebanding sama cintanya Nabi Muhammad SAW sendiri buat kita. Teriak lagi Rasulullah SAW, ya Rabbi hada Israfil yahul baini wa bainak. Ya Allah, ini Israfil lagi ngalang-ngalangin aneh mau ketemu sama engkau ya Allah. Qala ya Israfil jawis Muhammad wahdo. Kasih lewat Muhammad sendiri aja, tapi kalau yang lain ikut mati semuanya. Yang bisa lewat memang betul-betul cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk wa kharra sajidan, langsung sujud Nabi Muhammad SAW. Setelah sujud Nabi Muhammad SAW, enggak lagum ya Muhammad SAW, laisal yaum yaumu ruku' wala sujud. Ini hari kata Allah bukan hari ruku' lagi, bukan hari sujud lagi. Ini hari orang di surga bahagia, di neraka menderita. Udah begitu. Ini hari orang itu cuma kebagi dua, di surga atau di neraka, begitu. Mudah-mudahan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Ummati ya Rabb, alladzina qad tala fihim ta'abi wa nasabi. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, umat saya ini baru dengar kalau umat ane masih ada yang di neraka. Panjang capek saya ya Allah, panjang ibadah saya, selama-lamanya ibadah saya itu untuk umat saya, cuman buat umat ane, kok masih ada yang di neraka ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad SAW, khati'in mudhnibin usatin, yang engkau lagi perjuangkan nih, yang inti lagi mau bela-bela ini, kerjaannya hidupnya cuman khati'in, bikin salah sama ane, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudhnibin, kerjaannya bikin dosa sama ane, usat, bermaksiat terus, kata Allah. Kagak ada ibadahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul mendengar jawaban Allah, apa kata Rasulullah? Qala ya Rabbi, wa aina hajati? Wa aina hajati? Wa aina al-wa'd alladhi wa'adtani sawfa tu'tiyani hatta arda wa fawqa ar-ridha? Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, kalau memang ada dosa yang bikin saya kagak bisa ngasih syafaat, terus mana hajat saya?
Saya ini nggak punya hajat, hajat saya cuma satu, umat saya ya Allah. Mana janjimu ya Allah? Engkau berjanji kepadaku akan memberikan pemberian kepadaku sampai aku ridha, sebenar-benarnya ridha, katanya Nabi Muhammad SAW. Dan aku tidak ridha. Jangan lagi aku aman, banyak kelompok yang masih di neraka, satu masih di neraka, ane belum tenang di sorga ya Allah. Salli ala Muhammad. Tapi kenapa Rasul kagak tahu? Rasul kagak tahu tuh yang di neraka. Kok sampai 2000 tahun? Itu dosa mereka. Mereka mungkin mencela sahabat, satu di antara penyebab. Jadi Rasul kagak ngelihat. Jadi banyak dosa yang menjadi hijab antara kita sama syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agal yaum tusyafi'uhum ya Rasulullah. Akhirnya kata Allah, memang sekarang waktunya engkau kasih syafaat untuk mereka. Gala hai Jibril al-hik Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyarahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, temenin Nabi Muhammad SAW buat ngelihat umatnya di neraka. Buat ngelihat, berangkat Pak langsung ke neraka Nabi Muhammad SAW. Neraka nih panasnya perjalanan 500 tahun udah panas. Rasul berangkat sampai depan pintu, berduaan sama malaikat Jibril sampai depan pintu neraka. Ngapain? Nyusulin daripada umatnya. Sampai di depan pintu neraka, malaikat Mikail langsung tegur. Kalau ya Muhammad, aina turid? Laisa fin nari maskan lakah. Ya Rasulullah, mau kemana? Di neraka kagak ada alamat buat ente. Di neraka nggak ada satu ruang pun untukmu wahai Nabi Muhammad SAW. Malaikat Mikail nih galak-galaknya malaikat, paling seremnya makhluk Allah. Malaikat Malik, maaf bukan Mikail, malaikat Malik, khazinun nar, penjaga nerakanya Allah. Disebutkan di dalam Tanbihul Ghafilin, manusia dari ini umat ketika mereka digiring masuk ke neraka, mereka itu berzikir kepada Allah, bersalawat, tapi udah kagak ada bacaannya, nggak ada catatannya. Ketika mereka berzikir sampai di depan pintu neraka, ngelihat seremnya malaikat Malik, saking takutnya sampai namanya sendiri dia lupa. Nama Allah dia lupa, saking menakutkannya malaikat Malik. Jadi makhluk paling menakutkan itu malaikat Malik. Tapi apakah Rasul takut? Itu miliaran orang ngelihat malaikat Malik langsung lupa nama semuanya, saking takut. Rasul sendirian ditegur sama malaikat Malik. Mau kemana Nabi Muhammad SAW? Di sini nggak ada alamat buat ente. Apa katanya Rasulullah SAW? Kalau ya Malik, ma fa'alat wadi'ati indak. Bersengketa Pak Rasulullah sama malaikat Malik. Apa kata Rasulullah SAW? Malik, apa yang dikerjakan titipan saya di dalam dirimu? Umat saya itu titipan Allah untuk saya. Umat saya milik saya. Amanat wadi'ah, titipan dari Allah. Ya Allah titipkan kepada saya. Ini umat saya, titipan punya saya. Harusnya mereka semua ikut saya di sorga, kata Rasulullah SAW. Apa urusan ente kok umat anda ditahan-tahan di sini? Marah Nabi Muhammad SAW. Syaja'ah lam yagum ahad li ghadabih. Kalau udah Rasul SAW marah, malaikat Malik ciut Pak. Paling galaknya makhluk ciut sama Nabi Muhammad SAW. Wa akhadha silah wa akhfatahal bab. Langsung malaikat Malik ngambil rantai, dibuka Pak pintu neraka buat Nabi Muhammad. Sejarah Rasulullah, walamma asyraqa wajhul Mustafa SAW inda babin nar, ketika keluar wajah Nabi Muhammad SAW di pintu neraka Pak, takharrabatil jahimu, takharrabatil jahimu. Ketika neraka ngelihat di pintunya ada wajah Nabi Muhammad SAW, padam api neraka, dipadamkan nama Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqulu syekh li syab ana ma kharagatin nar hatta taqulul mar'ah lil mar'ah, sampai orang perempuan berkata kepada perempuan, kok saya nggak kebakar lagi? Sampai orang tua bilang sama anak muda, kok saya udah nggak kebakar lagi? Api neraka nggak bisa ngebakar. Api neraka warnanya hitam pekat, yang kerasa cuman panasnya. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, api neraka kincup, takut sama Nabi Muhammad SAW. Nggak ada makhluk seperti ini. Bayangin Pak, udah 2000 tahun dibakar kagak berhenti. 2000 tahun dibakar kagak berhenti. Tahu-tahu ada superhero, Al-Ghausil Akbar, Al-Mustafa, Habibi Khaligih sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah superhero Nabi Muhammad, sang penyelamat kafatul ummah, yang menyelamatkan semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Yarfa'una ru'usahum, girang banget, nggak berhenti Pak dibakar. Kita bayangin aja Pak, umpamanya bisul begitu, duduk kagak bangun-bangun, enak apa kagak?
Kagak, baru bisul, ini dibakar kagak berhenti 2000 tahun lagi. Ini nyata fakta. Tahu-tahu berhenti dari hatta yarfa'una ru'usahum, sampai mereka angkat kepala ngelihat ada siapa itu. Hatta yaqul ahad asa Jibril atana bil faraj. Barangkali itu malaikat Jibril datang bawa kabar gembira buat kita, kata mereka. Wa qala akhar laisa hadza Jibril, hadza ahsan min Jibril. Yang lain bilang, oh ini bukan Jibril, ini lebih indah daripada malaikat Jibril, katanya. Kata mereka akhirnya mengatakan, man anta? Wahai zat, siapakah anda? Siapakah anda? Alladzi mannanallahu bika hatta an-nar ma kharagatna bika. Siapakah gerangan anda? Begitu mulianya anda sampai neraka dengan datangnya kamu kagak ngebakar kami. Siapa engkau sebenarnya? Ini dapat kita pelajarin, Pak. Kalau mereka berarti orang-orang yang kagak pernah bersalawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat buat Rasul adalah silatun bainana wa bainoh, adalah penyambung antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Anda bilang begitu? Karena mereka bahkan udah di hadapan Rasul, mereka nggak kenal itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngimpi aja, Pak, ngimpi Rasulullah, kita bakalan tahu itu Rasulullah SAW. Ini udah berhadap-hadapan, nggak tahu itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dia nggak pernah sholat, dia kagak pernah salawat, nggak pernah berzikir, nggak pernah ngaji. Ini potongan yang paling terakhir dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti kita nggak ada di situ. Apa kata Rasulullah SAW? Qala azza alayya ummati. Kata Rasul, saya datang ke sini karena berat bagi saya penderitaan kalian umat saya, kata Nabi Muhammad SAW. Ana nabiyyukum, kata Rasulullah. Sayalah nabi kalian, sayalah nabi kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka tahu itu adalah Rasulullah SAW, mereka serentak berteriak, qalu ya Rasulullah, inna ma nansakum, wahai Rasul, sungguh kami selama di neraka tidak pernah sesaat pun lupa kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Kami nggak pernah lupa kepadamu. Kami ingat kayaknya ada yang namanya Nabi Muhammad SAW bisa kasih syafaat. Mana itu? Kenapa tapi ingatnya udah di neraka? Di dunia ada maulidan kemana aja? Di dunia dengar azan kemana aja? Inna manansakum. Di neraka bahkan orang nggak pernah lupa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-yawma syafi'akum. Kata Rasulullah, memang saya sekarang datang untuk menolong kalian, kata Rasulullah. Balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah balik kepada Allah, Rasulullah SAW balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat dikit jam 11 nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Bantet, soalnya bantet nih. Akhirnya apa namanya? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, gal ya Muhammad, gom. Sal tu'ta syafa'tu syafa'. Angkat kepalamu, irfa' ra'sak, sal tu'ta syafa'tu. Minta kata Allah. Ayo minta. Kalau ada Rasul yang sujud, minta. Berkali-kali Allah ngelihat Rasul sujud, langsung suruh minta. Ummati, langsung Rasul umatan ya. Akhirnya kata Allah, la tukhrijunna al-yawm man kana fi qalbihi mithqala habatin min dinarin minal iman. Kata Allah, keluarin yang di dalam hatinya ada seberat dinar, seberat 1 dinar daripada iman. Seberat 1 dinar. Berangkat Rasulullah SAW, dikasih syafaat, keluar masuk surga. Ternyata yang sisa masih lebih banyak. Berangkat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud lagi. La tukhrijunna al-yawma man kana fi qalbihi mithqala habatin min daniqin minal iman. Sekarang keluarkan dari neraka yang di dalam hatinya ada seberat 1 danik daripada iman. 1 danik itu 1/6 dirham. 1/6 dirham. 1 dirham kalau uang dulu perak, Anda nggak tahu berapa jumlahnya. Kalau uang sekarang 1 dirham tuh mata uang Maroko 1.400 rupiah. 1.400 rupiah 1/6-nya berapa duit? Kira-kira 200 sekian, nggak nyampe 300. Kenapa disebut mata uang sama Allah? Mungkin itu dia punya sedekah gitu dalam hidupnya. Keluarin dari neraka yang seumur hidup pernah sedekah sejumlah uang 300 perak, begitu. Ada Pak, ternyata orang kayak begitu seumur hidup. Berarti kan nggak pernah bayar parkir dia. Lah parkir aja kasih 300 marah-marah tukang parkir. Paul katanya. Keliwatan tuh yang model yang terakhir. Jadi yang nyumbang maulid paling gede yang paling depan deh tuh.
Yang istikharahnya sampai lama, sampai liwat maulid, nah itu meragukan. Sallallahu alaihi Muhammad. Canda ya. Akhirnya dikeluarkan nama Nabi Muhammad. Ternyata masih ada, Pak. Ada ternyata umat Rasul yang kagak pernah sedekah sama sekali. Sedekah sih sedekah, tapi buat maksiat. Sedekah, ngebeliin orang minuman keras, ngebeliin. Ada tuh yang begitu ternyata. Yang sholat bahkan kagak tahu itu apaan. Ada. Borok-borok sholat, sedekah aja kagak, gimana sholat? Itu yang paling ujung dah tuh. Paling ujung. Bukan potongan kita. Kita mah insya Allah di depan mudah-mudahan apa iya kagak. Akhirnya apa katanya Rasulullah SAW balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sisanya masih banyak lagi. Kalian la tukhrijunna al-yawma min kaman kana fi qalbihi mithqala habbah minal iman. Keluarin deh kata Allah yang di dalam hatinya cuma ada setitik aja daripada iman. Setitik. Apa titik tersebut? Seumur hidup dia pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah SAW. Cuman pernah syahadat, nggak pernah ngapa-ngapain, udah. Tapi syahadatnya bukan di akhir umur. Kalau di akhir umur semuanya mansuh dosa-dosanya dia. Paling dulu masuk surganya. So syahadatnya dari kecil udah. Habis itu udah syahadat doang. Ngaji kagak. Ame abadnya kagak disuruh. Tanggung jawab juga kita kagak nyuruh anak kita ngaji ya. Tanggung jawab juga. Akhirnya setelah itu dikeluarkan nama Nabi Muhammad SAW. Fala yabqa fin nari illa man qatala nabiyun wa qatalahumun nabi. Enggak sisa di neraka kecuali hanya orang-orang kafir aja. Sampai tuh orang kafir pada nyari, mana tuh kemarin orang-orang Islam kemarin bareng sama kita, kemarin kita poyok-poyokin, kita gojolokin begitu. Kata orang kafir, katanya itu orang kafir di neraka, inti katanya agama inti bener, kok bareng sama kita di neraka, begitu kata dia. Dan dia kagak lupa, kagak inget dia juga begitu ya. Katanya agama inti bener, kok inti bareng-bareng sama kita di neraka, katanya begitu kata tuh orang kafir. Hatta sampai orang yakadul kafiruna an law kanu muslimun. Pada saat itulah orang-orang kafir sangat menyesali dalam hidupnya nggak pernah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan. Yakadu, berandai ya Allah, coba kita pernah ya dulu syahadat. Ya Allah cuman gitu doang tuh syahadat. Kenapa kagak pernah keucap? Hatta yakadul kafirun law kanu muslimin wa yuzaffuna ila jannah. Akhirnya yang dikeluarin dari neraka tuh masuk surganya diarak sama malaikat. Tolal badru. Belakangan tapi kayak aneh. Hadir majelis masuk surga duluan aja. Diarak Pak, diarak. Tapinya terakhir. Tapi waktu diarak apa kata mereka? Ini bacaan mereka, teriakan mereka dalam kitab Misbahul Dhalam. Jara umuna yufaru bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza halla syafa'ah jazal mubaharaj. Jara umuna, dosa-dosa kita semuanya dimaafin Allah berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza halla syafa'ah, kalau udah syafaat menghampiri kita, jazal mubaharaju, maka kita udah boleh pakai pakaian surganya Allah subhanahu. Kalau udah datang kepada kita syafaatnya Nabi Muhammad, jazal mubaharaj, kita boleh pakai pakaian kebanggaan, pakaian surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini malam di dunia, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga buahnya adalah kita bertaubat benar-benar kepada Allah dan berusaha meninggalkan dosa-dosa kita kepada Allah. Kerjaan kita ngoreksi diri kita sendiri, mikirin nasib akhirat kita, berhenti ngoreksi orang lain. Mudah-mudahan ini maulid mendekatkan jarak antara kita sama Nabi Muhammad. Mentakdirkan Allah untuk memberikan kita taufik hidayah untuk bersemangat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membuahkan tambahan iman kepada kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma ahyina muhibban wa ahyina mu'minan wa amitna muhibban wa amitna mu'minan wahsyurna fi zumratil muhibbin al mustafa sallallahu alaihi wasallam ya man wafaqa ahlal khair wa aanahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.